Sejak manusia pertama kali mencatat bayangan yang bergeser di tanah, waktu mulai dikira sebagai sesuatu yang mesti dikendalikan. Ia diberi angka, dijinakkan dalam jadwal, dimasukkan ke dalam sistem yang membuat kita percaya bahwa bergerak cepat adalah satu-satunya cara kita bertahan. Kita hidup dalam budaya yang memuja percepatan, karir yang melonjak sebelum usia 30, pasangan hidup sebelum 35, prestasi, pengakuan, dan rasa berhasil yang harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan secara tak kasat mata oleh masyarakat. Namun semakin kita mengejar waktu, semakin kita merasa tidak pernah cukup. Di antara derasnya arus itu, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menyadari, mungkin yang perlu kita kejar itu bukan waktu, melainkan kehadiran. Mungkin hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang paling sepenuh hati hadir dalam setiap langkahnya. Psikologi menyebut ini sebagai keseimbangan perspektif waktu. Kemampuan untuk menghargai masa lalu, hadir penuh di saat ini, dan melihat masa depan dengan harapan. Dalam penelitian Zimbardo dan Boyd, individu dengan perspektif waktu yang seimbang cenderung lebih bahagia, lebih tangguh, dan lebih terarah. Mereka tidak dikendalikan oleh waktu, tetapi berdialog dengan waktu. Ketika kamu merasa langkahmu lambat, ketika dunia seolah sudah di kejauhan dan kamu masih tertatih untuk dikawal, izinkan saya berkata, pertumbuhan bukan perlombaan. Tidak semua akar tumbuh dalam terang. Sebagian besar dari keutuhan kita justru dibentuk dalam senyap, dalam kerapuhan yang tidak diketahui siapa-siapa. Dan ini bukan sekedar metafora. Dalam post-traumatic growth, ditemukan bahwa individu yang mengalami krisis seringkali menunjukkan perubahan positif yang mendalam, peningkatan makna hidup, hubungan yang lebih autentik, serta penemuan kekuatan batin yang tak pernah disadari. Tapi perubahan seperti ini tidak datang dalam hitungan jam atau pekan. Ia datang setelah proses bergumul, tenggelam, dan perlahan bangkit kembali. Ia datang dalam pelan, dalam waktu yang sering kita tidak inginkan. Justru itu adalah waktu yang menyediakan ruang untuk semua itu terjadi. Ada kecenderungan untuk mengukur harga diri melalui hasil, CV Anda, jumlah pengikut Anda, pendapatan Anda. Tapi bagaimana dengan nilai yang tak terlihat? Seperti empati yang bertumbuh dalam luka, seperti ketabahan yang lahir dari kehilangan, atau keberanian untuk tetap hidup saat dunia terasa terlalu berat. Psikologi positif menekankan bahwa well-being sejati tidak hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang makna. Dan makna tidak pernah diburu. Ia ditemukan. Maka jika hari ini kamu merasa belum sampai, ketahuilah, dirimu tetap berharga, bahkan dalam proses, bahkan dalam keraguan, bahkan dalam diam. Salah satu pendekatan dalam psikologi yang bernama ACT, Acceptance and Commitment Therapy, mengajarkan kita untuk tidak melawan rasa sakit atau ketakutan, tetapi mengakuinya, lalu tetap melangkah bersama nilai-nilai hidup yang kita pegang. Artinya, kamu boleh takut, kamu boleh merasa belum sampai, selama kamu tetap setia melangkah, kamu sedang hidup dengan makna. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sejati Anda dari hubungan kita dengan waktu, bukan pada seberapa banyak yang kita capai, melainkan pada seberapa jujur kita hadir di dalamnya. Ketika kamu melukis, menulis, mencintai,
atau sekedar bertahan melewati hari yang berat, itu adalah bentuk keterlibatan. Dan keterlibatan yang penuh adalah kebalikan dari keterburukan. Csikszentmihalyi menyebutnya sebagai flow, kondisi di mana waktu seolah lenyap karena kita begitu larut dalam aktivitas yang memberi makna dalam flow. Kamu tidak dikejar, tidak terburu-buru. Kamu hadir sepenuhnya. Mungkin hidup memang tidak akan memberitahu kapan kamu akan sampai. Tapi ketidaktahuan itu bukan kegagalan. Itu adalah ruang. Ruang untuk belajar, bereksperimen, mengubah arah, dan mulai ulang. Waktu tidak datang dengan pedang. Ia datang dengan tangan kosong, menawarkan kemungkinan. Dan kamu, yang hari ini mungkin sedang merasa diam, sedang merasa bingung, sedang mencoba bertahan. Kamu tetap dalam perjalanan, bukan karena kamu telah sampai, tetapi karena kamu masih memilih untuk percaya. Percaya bahwa sesuatu sedang tumbuh. Percaya bahwa langkah kecilmu tetap berarti. Percaya bahwa diri yang ingin kamu temui masih ada. Menunggu di ujung yang belum terlihat. Dan waktu, ia bukan musuhmu. Ia bukan cambuk. Ia adalah taman yang diam, yang memberi ruang untukmu tumbuh. Bahkan jika kamu belum sadar bahwa kamu sedang tumbuh.